Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwanto. Nomor induk mahasiswa 612411105. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mencoba untuk men-tune-up mesin diesel. Kebetulan kita akan memakai mobil Mitsubishi L300. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Untuk yang pertama kita siapkan alat radiator, cup tester, kemudian multitester digital, dan bentul, dan mekanik clipper. Nah, untuk alat safety-nya kita persiapkan sarung tangan safety, kemudian majun atau kain lap. Nah, untuk yang pertama kita gunakan dulu sarung tangan safety-nya untuk mencegah atau melindungi tangan kita dari benda-benda yang berbau tajam. Baik teman-teman, untuk yang pertama yang perlu kita tune up atau kita periksa yaitu diantaranya filter udara atau air filter. Untuk yang pertama kita siapkan dulu alatnya untuk melepas baut di filternya. Kemudian nanti kita bersihkan saringan udaranya dengan kompresor. Baik teman-teman, untuk melepas saringan udara kebetulan posisinya ada di kolong kendaraan ini, jadi kita gunakan mekanik clipper untuk memudahkannya. Kemudian untuk melepasnya, bautnya itu menggunakan tang biasa ya. Pertama kita lepaskan penguncinya dulu. Kita lepaskan dulu penguncinya. Kita lepas. Nah, kita lepas dulu baut ini. Nah, kita gunakan tang aja. Kita putar sampai terlepas. Setelah kita lepas filternya, maka perlu kita semprot dengan airnya, dengan udara kompresor. Seperti kita lihat, kondisinya sudah terlihat kotor, jadi debunya perlu kita semprot. Untuk menyemprotnya, kita semprot dulu bagian dalamnya. Setelah bagian dalam kita semprot bagian luar. Setelah kita bersihkan, kita tadi semprot dengan udara kompresor. Selanjutnya yaitu kita kembali pasang filternya. Untuk bagian ini kita posisikan ke atas. Nyalakan bautnya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengecek sistem pelumasan. Di antaranya kita mengecek viskositas dari oli tersebut, kemudian volume dari oli tersebut. Untuk yang pertama kita buka
kita buka, kita sanggah dulu biar tidak jatuh. Untuk yang pertama kita tarik dulu stick olinya, kemudian kita lap dulu biar nanti kelihatan kualitas dan viskositas olinya. Kemudian kita masukkan lagi stick olinya ke mesin. Kemudian stick olinya kita tarik lagi. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk tanda fullnya ternyata pakai ini cowakan. Nah, cowakan yang di atas itu berarti full, yang di bawah itu low. Nah, sedangkan olinya kita lihat oli tersebut berada di tanda full. Nah, berarti untuk volumenya itu masih baik karena tidak berkurang sehingga tidak terjadi kebocoran. Kemudian untuk viskositas oli tersebut kita lihat masih baik. Nah, tetapi untuk keadaan olinya ini sudah cukup hitam, jadi perlu kita ganti dengan oli yang baru. Baik, kita masukkan stick olinya lagi. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya yang perlu kita cek adalah baterai atau aki. Nah, untuk yang pertama kita cek yaitu kondisi dari aki tersebut, entah itu fisiknya, terminalnya maupun tutupnya. Kemudian yang kedua kita periksa massa jenis dari elektrolit baterai tersebut, dan yang ketiga adalah tegangan dari baterai tersebut. Baik, untuk pertama kita cek fisik dari aki tersebut. Nah, yang pertama adalah bodi dari aki tersebut atau baterai tersebut. Nah, untuk kondisinya masih bagus karena tidak menggembung. Kalau semisal menggembung, nah itu perlu adanya pergantian. Kemudian untuk terminalnya bisa kita lihat, terminal dari aki tersebut baik itu plus maupun min, nah, kondisinya masih bagus, bersih, tidak ada yang namanya pengapuran, tidak ada karat, masih bagus. Selanjutnya kita lihat tutup dari aki tersebut. Nah, bisa dilihat untuk tutupnya masih rapat dan kencang. Nah, tidak terjadi kebocoran atau kerusakan pada tutup aki. Nah, untuk selanjutnya kita memeriksa elektrolit baterai, massa jenis elektrolit baterai. Nah, kita menggunakan alat hidrometer. Pertama kita lepaskan dulu tutup baterainya. Nah, setelah lepas, kita masukkan selang hidrometernya. Nah, setelah masuk, kita pencet karetnya yang di atas nih. Kita lepaskan. Nah, tunggu sampai pelampungnya ngambang. Nah, bisa dilihat elektrolit tersebut menunjukkan angka 1275 gram per mili. Nah, satuannya gram per mili. Nah, untuk standarnya yaitu 1260 sampai 1280. Jadi tadi menunjukkan 1260.
terus ditanda hijau, nah berarti masih dalam kondisi baik. Nah, untuk warna merah berarti menunjukkan elektrolit tersebut sudah tidak baik, nah jadi perlu diganti dengan yang baru. Kemudian untuk warna putih menunjukkan bahwa aki tersebut perlu dicas atau disetrum karena tegangan arus listriknya kurang. Kemudian untuk warna hijau berarti aki tersebut masih baik, masih standar. Kita tutup kembali. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memeriksa tegangan baterai. Kita menggunakan multitester. Nah, kebetulan ini pakainya digital, jadi nanti langsung ketahuan hasilnya. Kita tunjukkan ke arah pol. Nah, ini angka 20 biasanya. Nah, untuk kabel warna merah itu ke positif dan yang hitam itu ke negatif. Ini ke negatif, ke positif. Bisa dilihat saat dicek menunjukkan angka 12,45. Untuk standarnya yaitu 12, sekian. Setelah kita cek tadi ternyata menunjukkan angka 12,45. Untuk standarnya yaitu 12 volt atau 12, sekian lah. Berarti aki tersebut menunjukkan bahwa masih baik atau masih standar, tidak perlu kita cas lagi karena tegangannya sudah standar. Nah, untuk selanjutnya kita mengecek atau memeriksa sistem pendingin. Yang pertama yang perlu kita cek yaitu volume dari air pendingin tersebut, apakah sudah berkurang, apakah masih penuh. Kemudian kita selanjutnya mengecek tutup air radiator. Barangkali ada kebocoran ataupun kerusakan, nanti kita cek. Kemudian kita cek kebocoran dari radiator tersebut. Yang pertama kita mengecek volume dari air pendingin tersebut. Kita buka dulu tutupnya. Nah, bisa dilihat air pendingin masih full ya, tidak berkurang. Masih dalam keadaan baik. Kemudian yang perlu kita cek yaitu tutup radiatornya, apakah bocor ataupun rusak. Nanti kita cek dulu. Nah, bisa kita lihat di bagian tutup air radiator terdapat angka 1,1. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan maksimal dari tutup ini yaitu 1,1 bar. Kita cek terlebih dahulu. Kita menggunakan alat radiator cup tester. Setelah kita pasang, kita tekan dulu. Kita pompa ke 1,1. Tunggu jarumnya turun. Nah, jarum ini yang kita lihat turun di angka 0,9. Berarti masih dalam keadaan baik. Tutup ini masih baik, nah, kondisinya juga masih baik, jadi tidak perlu kita
kita ganti karena tidak ada kebocoran dari tutup tersebut. Untuk selanjutnya kita mengecek kebocoran dari sistem pendingin. Nanti kita cek radiatornya, barangkali terdapat kebocoran, nanti kita lihat. Kita pasang dulu tutupnya, ya ini tutup yang buat ukur. Kemudian kita masukkan, ya, kita tarik dulu, kemudian masukkan. Nah, setelah masuk kita pompa. Nah, untuk standarnya tadi 1,1 bar. Lihat, jarum menunjukkan 1,1, kemudian tidak turun, tetap di angka ini, berarti radiator tersebut tidak terjadi kebocoran, jadi masih aman. Kita lepas dulu, kita pencet ini yang bagian samping, keluarkan dulu airnya, kalau tidak bisa terjadi nyembur. Nah, kita keluarkan dulu anginnya dengan menekan tombol ini. Setelah dipastikan keluar, baru kita cabut selangnya. Kita lepas, kemudian kita tutup kembali. Baiklah, demikian cara men-tune up mesin diesel mobil L300, Mitsubishi L300. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian atau penjelasan cara men-tune up kurang berkenan ataupun jauh dari kesempurnaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.